Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Perkenalkan, nama saya Fida Rahma Maulid dari SD. Saya Raja Utara Abdullah. Saya Hamzah Nabisa. Saya Nuraini Trija Sandurula. Saya Adiluna Fatimah. Saya Rada Tengah Padang. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dan yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya itu yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun pelaksanaannya belum berjalan sepenuhnya karena situasi darurat dan fokus mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Saat itu baru dibentuk presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, 12 departemen, serta 8 provinsi. Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, seluruh kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional, sehingga presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sementara waktu demi kelancaran penyelenggaraan. Dan berikutnya adalah pasal kelima aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan kekuasaan luas kepada presiden sementara waktu, yaitu meliputi eksekutif atau pemerintah negara, menjalankan kekuasaan legislatif MPR dan DPR, menjalankan tugas DPA yaitu atau Dewan Pertimbangan Agung, dan tujuan utamanya yaitu adalah memastikan penyelenggaraan negara dapat berjalan lancar dan disertai dengan dilengkapinya aturan tambahan, yaitu selama 6 bulan pasca perang Asia Timur Raya, presiden mengatur segala hal sesuai Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua yaitu selama 6 bulan setelah MPR dibentuk, majelis tersebut bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 menghentikan kekuasaan luas presiden sebelum masa waktu 6 bulan terakhir, mentransfer kekuasaan DPR dan MPR yang semula dipegang presiden ke Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Catatan, secara teknis merupakan penyimpanan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengizinkan pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Dasar anggapan multipartai adalah ciri demokrasi. Tujuannya agar dunia barat menyatakan Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi. Selanjutnya ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Maklumat ini mengubah sistem pemerintahan presidensial yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat ini menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan sistem presidensial untuk Indonesia. Tujuan dari maklumat ini ialah untuk memperkuat citra demokrasi Indonesia di mata internasional. Ketiga maklumat tadi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, Indonesia berbentuk negara federal berdasarkan Konstitusi RIS 1949 yang terdiri atas 15 negara bagian dengan sistem pemerintahan parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Presiden RIS menjabat sebagai kepala negara sekaligus masih memiliki campur tangan dalam pemerintahan, termasuk mengangkat Perdana Menteri dan membentuk kabinet.
sementara parlemen tidak memiliki kekuasaan penuh seperti dalam sistem parlementer murni. Parlemen terdiri atas Senat dan DPR, serta dilengkapi lembaga negara lain seperti Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Namun, bentuk negara serikat ini menimbulkan banyak penolakan karena dianggap hasil politik pecah belah penjajah, sehingga muncul tuntutan kembali ke negara kesatuan melalui kesepakatan 19 Mei 1950. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950. Karakteristik sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlementer, sebagaimana lazimnya. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen. Keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya, terdapat juga gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya yang pertama, gerakan APRA. APRA dipimpin Raymond Westerling untuk mempertahankan negara federal RIS pada 23 Januari 1950 menyerang Bandung, tetapi akhirnya ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar April 1950 karena konflik pro dan anti-federal. Andi Agis ditangkap dan Makassar berhasil dikuasai pemerintahan. Yang ketiga, ada gerakan RMS. RMS dipimpin CRS Somokil yang memproklamasikan Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 karena menolak NKRI dan ingin memisahkan diri. Pemberontakan ini berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dipimpin Kolonel A.E. Kawilarang, sehingga banyak anggota melarikan diri ke Belanda. Dan yang terakhir ada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan UUDS 1950 dengan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan parlementer. Presiden sebagai kepala negara dibantu wakil presiden, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Lembaga negara meliputi Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf.